warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Siska Dewi, salah satu dosen di Prodi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen ujuk kerja terutama perguruan tinggi atau PDD buka TPT. Mata kuliah yang saya ampu pada tahun akademik 2004-2025 ini salah satunya yaitu pengantar akuntansi 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah pengantar akuntansi 2 merupakan lanjutan dari pengantar akuntansi 1 yang mana membahas mengenai atau memperdalam penyusunan laporan keuangan, menyusun dan menginterpretasikan laporan keuangan suatu entitas, serta menerapkan konsep tersebut ke dalam praktik bisnis. Kemampuan yang diharapkan yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri, pengetahuan menguasai konsep tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan berilmu. Keterampilan khusus, mahasiswa mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan atas laporan keuangan suatu entitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2 yaitu CPNK 1, mahasiswa mampu menguasai konsep kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. CPNK 2, mahasiswa mampu memahami tentang akuntansi kas. CPNK 3, mahasiswa mampu memahami dan mencatat persediaan. CPNK 4, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis transaksi piutang usaha dan piutang hasil. CPNK 5, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis investasi. CPNK 6, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis aset tetap. CPNK 7, mahasiswa mampu memahami konsep hutang lancar. CPNK 8, mahasiswa mampu memahami dan mencatat hutang jangka panjang. CPNK 9, mahasiswa mampu memahami dan mencatat akuntansi modal sehat. CPNK 10, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis akuntansi perusahaan manufaktur. Adapun materi pembelajarannya yaitu meliputi kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, akuntansi kas, persediaan, piutang usaha dan piutang hasil, investasi, aset tetap, hutang lancar, hutang jangka panjang, akuntansi modal sehat, akuntansi pada perusahaan manufaktur. Sistem pembelajaran yaitu dengan tatap muka, pertemuan langsung di kelas, dan secara online menggunakan Google Meet. Adapun nanti mahasiswa akan menempuh selama 16 kali pertemuan yang mana 2 diantaranya yaitu UTS dan PUAS. Proses pembelajarannya nanti menggunakan student based learning yang mana mendukung mahasiswa untuk terlibat aktif dalam perkuliahan. Adapun metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab dengan sistem penilaian, ada kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%, dan aspek non-akademis seperti sikap, cara berpakaian, dan komunikasi itu 10%. Untuk penilaian menggunakan untuk penilaian yang berat. Dan nilai akhir itu merupakan nilai akumulasi dari komposisi penilaian. Berikut ini adalah cuplikan dari video pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang dari sebelumnya ya. Sebelum memulai perkuliahan, silakan bisa berdoa terlebih dahulu. Doa. Dari ini ada yang tidak masuk atau sudah masuk semua? Sudah masuk semua ya? Yuk, saya akan video. Pengantar akuntansi 2 kelas 24C. Siti Azhar Elamantia, Amrina Askara Idir,
Asia Ramadhani, Esti Kurniasari, Syarifah Wanurah Nasri, Isrina Syarifah Lain, Pada Diaklat, Rokiatul Aulia, Umairah, Laila Hidayat, Habibatul Aulia, Jamila Maujid, Angira Malika, Kaya Al-Fadiyah, Al-Mukarramah, belum memulai lagi perkuliahan yang siang hari ini. Kita review di pertemuan yang minggu kemarin ya, mengenai investasi. Ada yang pastinya dan investasi itu apa? Investasi itu kegiatan menanamkan modal atau dana dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat di masa depan. Buat saya dulu. Apakah ada jawaban dari teman-teman yang lain mengenai pengertian investasi? Investasi itu bisa kita definisikan sebuah aktivitas menanamkan modal seperti uang, sumber daya kepada aset atau instrumen dengan harapan untuk memperoleh seperti keuntungan finansial atau manfaat jangka panjang, misal kepemilikan properti atau pensiun. Seperti contoh kita membeli saham perusahaan dengan mana berharap harganya naik dan mendapatkan dividen dari saham tersebut, kurang lebih seperti itu. Sekian, tentunya sudah tepat ya. Lalu ini juga sudah menyebutkan salah satunya adalah saham. Kalau selain saham ada lagi? Ada obligasi, terus ada juga properti, terus juga seperti reksadana juga. Masih ingat ya minggu kemarin cukup ya. Kita lanjut untuk yang hari ini mengenai aset tetap. Ada yang sudah membaca materi mengenai aset tetap? Masuk di kamus ini juga masuk dalam aset tetap. Yang lain? Yang termasuk dalam aset tetap? Contohnya itu tanah, bangunan, terus peralatan kendaraan dan perangkat utama. Oke, terima kasih Mbak Buta atas jawabannya. Ya, ada bangunan, kerusakan atau penurunan nilai. Nah, itu nanti kita akan bahas mengenai depresiasi. Kecuali aset tanah ya, itu tidak dilakukan penyusutan. Sekarang masuk ke klasifikasi aset tetap. Ada aset tetap terwujud dan aset tetap. Ada tadi yang aset tetap terwujud, suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan dan ada bentuk secara fisiknya serta gunakan lebih dari satu. Yang aset tidak terwujud, ini suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak ada dalam fisiknya, tapi memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Ada yang bisa memberikan contoh aset tetap tidak terwujud seperti hak cipta, hak paten, merek dagang dan lisensi. Hak cipta, merek dagang, lisensi ataupun jual-beli itu masuk dalam aset tidak terwujud. Untuk yang pertemuan hari ini kita membahas yang terwujud ya. Selanjutnya ada penentuan harga perolehan. Untuk pencatatan harga perolehan pada aset tetap itu dicatat sebesar harga perolehannya dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan ditambah dengan biaya terkait sampai suatu masa tetap itu siap digunakan. Tanah itu harga perolehannya meliputi harga beli tunai, kemudian bisa juga ada biaya balik nama,
di dalam membeli sebidang tanah dengan harga 500 juta. Biaya balik pertama yang dikeluarkan yaitu sebesar 2 juta. Kemudian ada pajak pembelian senilai 2.500.000. Kemudian untuk membersihkan tanaman yang dikeluarkan sebesar 200.000 dan pembongkaran itu sebesar 500.000. Dan di situ karena ya ada genteng yang merupakan atap gudang yang bisa dijual senilai 300.000. Kalau seperti itu, harga perolehannya sebesar berapa? Nah, kemudian kemudian biaya balik pertama 10 juta. Lagi pembersihan. Selanjutnya ada peralatan. Peralatan merupakan suatu alat yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Itu yang termasuk peralatan ada mesin buk, mesin, dan bersama dia perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan masuk aset tetap bersama. Untuk biaya perolehannya masih secara konsep ya sama ya, itu di harga beli tambah dengan biaya yang lainnya yang terkait sampai dengan suatu peralatan itu siap digunakan. Jadi ada instalasi misalnya pemasangan, kemudian ada instalasi uji coba atau peralatan. Nah, tujuannya seperti ini. PT Maju Lancar membeli mesin pabrik dengan harga tunai senilai 75 juta. Kemudian ada pengeluaran PPN senilai 7.500.000. Asuransi selama pengiriman 2.500.000. Pemasangan dan pengujian mesin senilai 3 juta. Jadi diminta berapa jumlah yang harus dilakukan sebagai nilai mesin pada laporan keuangan. Ada yang bisa perolehan mesin ini ya, harga tunai 7.500.000. Dan ada PPN-nya 10%. Kemudian biaya asuransi pengiriman dan pemasangan
menyusutkan karena nanti di akhir masa manfaat itu nilainya semakin turun kecuali untuk mana. Nah, kita harus mengalokasikan biaya dalam tiap tahunnya. Jadi nanti ada beberapa yang perlu diperhatikan terkait untuk penyusutan, yaitu berapa harga perolehan aset tetap, kemudian nilai residu, dan umur manfaat atau umur ekonomis. Terkait dengan nilai residu itu berarti nanti sampai dengan suatu aset itu dijual, apakah masih diperkirakan ada dapat dijual sebesar berapa. Karena nanti untuk aset tetap sendiri bisa juga perusahaan melakukan ini ya, tukar tangga. Nanti dibahas di permasalahannya. Di sini kita fokus ke penyusutan. Untuk penyusutan sendiri ada beberapa metode yang digunakan ya. Ada garis lurus, saldo lurus ganda, kemudian ya sudah akan tahun atau unit aktivitas. Untuk metode garis lurus itu nanti di setiap tahun cenderung sama, yang mana rumusnya itu penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi tadi nilai sisa jadi dengan umur ekonomis. Nah, untuk umur ekonomis ini nanti ada ini ya perkiraannya, misal kayak itu berarti sekitar 20 sampai 25 tahun. Dan kalau mesin ada sekitar 10 sampai 15 tahun. Kalau peralatan seperti komputer sekitar 10 tahun. Itu nanti juga termasuk dari kebijakan masuk dalam penentuan metode penyusutannya. Kalau yang di contoh ini sudah ada nilai aset senilai 110 juta dengan nilai sisa 10 juta. Maka beban yang bisa disebutkan yaitu 110 juta. Maka 100 jadi 25 karena umur ekonomisnya diasumsikan itu 5 tahun. Jadi penyusutan per tahunnya itu 100 juta di 5 dengan 20 juta. Nanti di tahun kedua juga sama 20 juta rupiah dan 20 juta selama 5 tahun. Dan nanti di akhir masa manfaatnya itu ada nilai sisanya 10 juta. Dan dengan metode garis lurus ini ya, untuk akumulasi penyusutannya bertambah setiap tahun. Berarti kan ya, 12 juta mungkin kita lagi 12. Beda soalnya. Ini nilai awal tahun 2015 di klinik WMK ini membeli peralatan senilai 65 juta rupiah. Nah, perkirakan umur ekonomisnya yaitu 5 tahun dengan nilai residu atau nilai sisa 5 tahun, 5 juta. Berarti nanti kayak tadi harga perolehan 65 juta dikurangi dengan 5 juta bagi dengan 5 tahun. 60 juta jadi dengan 5 tahun, hasilnya 12 juta itu. Dan untuk akumulasi penyusutan per tahun besar 12 juta. Untuk akumulasinya itu selalu berbeda ya, metode garis lurus 12 juta, dan tahun kedua 24 juta, 3 menjadi 36 juta, 4 juta, dan terakhir itu 60 juta. Di nilai bukunya masih ada nilai sisanya ini besar. Kemudian
unit aktivitas. Jadi kalau unit aktivitas ini berdasarkan suatu aset tetap itu digunakan dapat memproduksi berapa unit. Nah, di sini contohnya 100 ya, 100 itu dengan satuan kilometer. Di sini ada di tahun pertama itu sebesar 15.000 km, kemudian tahun 2030 ketika 20, 25 dan 10 km. Ini ditanyakan menghitung penyusutan dengan menggunakan metode unit aktivitas. Jadi kita menilai juga yang disusukan berapa itu 110 juta dikurangi dengan 10 juta, jadi sisanya ya, 100 juta itu yang menjadi biaya yang harus dialokasikan sebagai penyusutan. Terus bagi dengan estimasi manfaatnya yaitu senilai 100 ribu. Jadi hasilnya 100 ribu. 100. Jadi 1.000 ya. 1.000 rupiah per unit aktivitasnya. Untuk di tahun pertama itu ada 15.000 km. Kalau dikalikan dengan 1.000 maka hasilnya 15 juta. Jadi untuk tahun pertama yaitu penyusutannya sebesar 15 juta. Iya. 15 juta dengan jurnalnya nanti kembali penyusutan pada akumulasi penyusutan senilai 15 juta. Jadi untuk saldo menurun, untuk saldo menurun itu berarti 2 kali lipat dari metode garis lurus. Kalau di situ tadi garis lurusnya sebesar 20% ya, misal 100% jadi 5 tahun maka 20%, maka dengan metode saldo menurun ini menjadi 2 kali lipat. 20% dikalikan 2 biasanya 40%, lebih besar. Selanjutnya evaluasi. Sekarang juga siapa yang bisa menjelaskan dari pengertian aset tetap? Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Ini pertanyaan yang sangat mudah ya, dan sudah pasti bisa menentukan. Harusnya bisa langsung angkat semua ini. Pertanyaannya, berikan contoh yang termasuk ke dalam aset tetap. Untuk contoh aset tetap itu ada tanah, kendaraan, peralatan, mesin. Terima kasih dengan jawaban yang luar biasa ya. Baik, dilanjut pertanyaan yang nomor 3. Apa yang dimaksud dengan penyusutan? Penyusutan adalah proses akuntansi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya perolehan suatu aset tetap seperti mesin, kendaraan, bangunan selama umur manfaatnya secara sistematis dan rasional. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang terakhir, juga diberikan penjelasan salah satu dari metode penyusutan aset tetap. Salah satu saja, dia ada oke. Saya boleh izin menjawab. Salah satunya itu metode garis lurus. Untuk menghitung beban penyusutan dengan garis lurus, maka perusahaan harus menentukan jumlah beban yang dapat disusunkan. Beban yang dapat disusunkan adalah nilai aset dikurangi dengan nilai rasional. Nilai residu ya, atau nilai sisa. Dan untuk soal nanti bisa dikerjakan di buku halaman 9
91 ya. Untuk tugas nanti bisa dikumpulkan di salah satu komite ya. Setelah mata kuliah selesai. Nah, untuk pertemuan minggu depan nanti kita masih membahas mengenai aset tetap ya untuk lanjutannya. Berarti nanti akan membahas mengenai tukar tambah dari penggunaan, kemudian juga aset tetap yang tidak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Untuk materi tentang penyusunan aset tetap cukup penting ya, karena terkait nanti misal aku pelaksanaan uji kompetensi ini muncul dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satunya sebelumnya kita juga sudah pernah mempelajari tentang jurnal penyesuaian mengenai aset. Kalau dilanjut langsung itu masih sederhana ya langsung untuk penyusunan aset tetap berupa peralatan senilai juta makanya dan tuliskan pada senilai. Kalau yang di pengantar akuntansi ini kita menilai dari berapa sih harga perolehan yang harus dicatat pada laporan keuangan, kemudian penyusunannya seperti apa, kemudian pelaporannya seperti apa jika aset tetap itu dijual atau dijual ke hasil. Ada yang mau tanya lagi? Atau misalnya ada yang belum jelas? Kita cukupkan dulu ya. Kita juga sudah mengawal kenaikan, tapi juga dalam semoga pertemuan pada siang menjelang sore ini bermanfaat bagi kalian juga. Dan semoga diberikan keselamatan sampai di rumah yang masing-masing. Doa masing-masing. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.